Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Lelok duduk. Kita lanjutkan kajian fikih kita, sudah masuk bab muamalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan pantangan-pantangan jual beli ataupun jual beli yang dilarang, terlarang. Malam ini kita masuk pembahasan jual beli tapi nak jual beli dah tu. Apa itu? Pre-order. Jual beli itu artinya tukar menukar uang dengan barang. Sedangkan pre-order atau dalam bahasa Arab disebut dengan bai'us salaf atau bai'us salam, itu uangnya sudah ada, barangnya belum ada. Ya. Uangnya sudah ada, barangnya belum ada. Nah, bagaimana kita mempraktekkan jual beli ini? Apa syarat-syaratnya? Ini sebelum kita bahas hukumnya Bapak Ibu ya. Ada kasus kawan yang juga mengalami ini, pre-order. Ada pengusaha di Payakumbuh ini. Ya, 50 kota lah. Ada pengusaha di 50 kota ini minta tolong kepada kawan kami untuk membalikan mesin jet set. Ya, mesin diesel dengan kapasitas sekian, spek sekian. Pokoknya ketika itu harganya mencapai 30 juta. Ya, iku namanya kok. Barang tuh nak do deh kawan gue. Tapi nya minta carikan. Ya, ambo ingin membeli jet set dengan spesifikasi sekian. Nah, barang ini memang kawan ini tidak punya, tapi kawan ini mampu mencarikan. Ketika barang itu sudah dapat, sudah dibeli oleh kawan ini, anan pembeli itu nak jadi beli. Ya, harganya berapa? 30 juta. Kecek orang ke bu, ambo ingin beli kue bawang. Karena Jawa usaha awak misalkan yo membuat kue bawang tu lah. Ya bisu ambo japui yo pitih nak ditinggalnya doh. Pitih nak ditinggalnya Pak. Bisu ambo japui lah sudah awak bertanggang buat kue bawang bisu ali dia japuinyo indak. Ya. Akalah nan menjadi soal, jadi masalah. Jadi pre-order kok beresiko? Iyo beresiko. Ya, makanya nanti kita bahas apa yang membuat akad ini menjadi kuat. Nah, kapan kita ya sebagai penjual itu bisa menolak? Nah, ini kira-kira gambaran ya, baik salaf atau pre-order, PO. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Secara konsep dasar jual beli pre-order kan tidak boleh. Konsep dasar tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi SAW katakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual sesuatu yang kamu tidak punya. Jangan kamu jual sesuatu yang kamu tidak punya. Berarti kalau kita tidak punya, jangan dijual. Kalau barang itu tidak ada, tidak boleh kita jual. Kalau buahnya tidak ada, tidak boleh kita jual. Kalau kue tak ada, tidak boleh juga kita jual kue. Kan seperti itu gambaran.
Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Nabi ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu sudah terbiasa memberikan uang muka untuk buah kurma yang akan dipanen 1 tahun atau 2 tahun kemuku. Ya Pak. Lah dia giahnya pitih dulu. Kalau berbuah ya ndak lo kalau berbuah dah. Dia giah saja pitih ke orang. Ambo ingin membeli kurma 1 ton dengan harga 10 juta. Kurma 1 ton harga 10 juta serahkan kepada saya setelah musim panen. Kalau di Makkah, kalau kini lah ya, di Arab secara umum musim panen itu mulai sekitar Agustus. Musim panen kurma masak. Ya, bulan-bulan kini itulah. Nah, nanti kalau lah masuk bulan September, Oktober itulah musim gugur lah itu. Orang beli ya. Apa kata orang-orang ini? Saya beli kurma 1 ton, tolong nanti bawa bulan Agustus gambaran dewa. Kalau orang-orang Arab tentu ketika musim panen tolong bawa ke rumah saya. Ini duit 1 juta. Dan pembeli ini juga tidak akan peduli Bapak Ibu mau dia cari kurma itu di kebunnya sendiri ataupun dia cari kurma itu di kebun orang lain. Pokoknya ketika musim panen dia minta berapa? 1 ton. Harganya jelas, harganya jelas. Jumlah kurmanya jelas, jumlah kurmanya jelas. Yang terlarang yang sebelumnya kita sampaikan tidak sah apa? Nampak ini pohon sedang berbunga, sedang berputih baru, nampak ketik-ketik buahnya baru. Datang orang menakar, apa katanya? Nanti kalau buahnya sudah masak, saya beli semuanya dengan harga 1 juta. Tidak boleh. Ya, karena orang pembeli ini tidak tahu dia mana buah yang akan rontok, mana bunga yang akan rontok dan mana bunga yang akan jadi buah, tidak tahu dia. Lain hal, lain kasus kalau misalkan ini buahnya sudah mangka. Apa bahasa Indonesianya mangka, hampir masak. Nah, kalau matang lah bisa diambil. Mengkel. Mangkanya ada ya. Buahnya mangka, lah boleh tuh. Boleh. Ya. Contohnya tomat atau cabai hijau. Di batangnya kan diambil ketika merah, walaupun lado hijau bisa lo dimakan. Ya mangka aku lah bisa dimakan sebenarnya. Sama dengan kurma. Kurma itu walaupun belum coklat dia, baru merah dia warnanya atau kuning warnanya atau hijau warnanya tergantung jenis kurmanya, itu sudah boleh dibeli, sudah. Boleh. Ya. Tapi kalau masih bentuk putih, nggak boleh. Nah, ini Madinah lebih lama lagi daripada itu. 1 tahun atau 2 tahun ke depan sudah ada apa? Akad jual beli kurma. Jangankan berputih, ya berbunga saja belum. Kan 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, ini kasusnya nih. Tapi ini boleh. Kenapa boleh? Karena yang dibeli bukan kurma yang tidak ada. Yang dibeli dalam kasus ini adalah kurma yang diberikan spesifikasinya seolah-olah kurma itu ada. Ya, kurma yang diberikan sifat-sifatnya atau kriterianya sehingga walaupun kurma itu tidak ada, tapi karena kriterianya itu sudah detail, maka kurma itu dianggap ada. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah dan sudah dipraktikkan jual beli seperti itu di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin. Siapa yang melakukan pre-order, itu bahasa wawak saja koyo. Kalau terjemahnya siapa yang mendahulukan uang daripada barang, kan itu sebenarnya. Barangnya kemudian uangnya kini. Hendaklah dia membeli atau melakukan pesan duluan pre-order itu pada timbangan atau volume yang jelas. Volume dulu. Volumenya jelas, wa waznin maklum, dan timbangannya juga jelas, ila ajalin maklum, dan batas waktunya juga jelas. Jadi ya. Belikan saya kurma 1 ton. Kan banyak orang begitu. Sama orang kedai nasi lah kah? Ada ibu kedai nasi. Ada apa-apa ya. Orang kedai nasi membeli ayam kepada ini orang, ini pengusaha kuliner,
ini pemasok ayam. Apakah pemasok ayam ini yang beternak ayam langsung? Belum tentu. Boleh jadi dia mengambil dari mana? Dari mitra, dari kandang-kandang. Dia nanti yang motong, dia nanti yang membalah-balah ayam, berapa beratnya, bisa jadi 1 kilo satu ayam, dan seterusnya. Atau 1,5 kilo satu ayam. Itu namanya apa? Spesifikasinya jelas. Walaupun tidak pakai timbangan. Jadi teleponnya dari orang penyuruh makannya enggak. Dah, antan ayam miswa 100 potong. 1 ekor ayam potongan P, ayamnya beratnya 1,5 kilo. Itu jelas atau belum jelas? Jelas, sah. Kirim pitih. So datang ayam. Yang menjual ayam ini apakah dia yang punya ayam sebenarnya? Enggak, di rumah dia enggak ada ayam tuh. Dia pun enggak punya kandang ayam, tapi dia punya apa tadi? Link. Ya, punya mitra istilah. Mitra ya. Dia mitra kandang ayam, dia kenal peternak di sini, dia kenal orang yang membesarkan ayam di sini, di sana, di situ. Pokoknya dia mampu untuk menyediakan ayam itu pada hari yang ditentukan. Besok antarkan jadi. Tahu ada orang yang ya entah di mana salahnya, entah di mana salahnya tuh. Jadi putus kontrak dengan salah satu rumah makan, dan itu manggadang cakaknya. Putus kontrak dengan salah satu rumah makan karena ukuran ayamnya berbeda dengan akad. Ya, setiap hari diantar ayam bararatui potong tuh. Hilang, gara-gara apa? Gara-gara salah ukuran. Aturannya ayam tuh 1,5 kilo, 1,5 kilo ayam tuh dibagi ampe. Akhirnya yang dikirimnya ayam yang ukurannya 1 kilo, ketik mana jadi. Ya, ayam 1 kilo tadi dibagi ampe. Baragadangnya tuh, ya seperempe. Itu ya seperempe. Ayam 1 kilo dibagi ampe. Ayam kok kan kalau digoreng kan menyusui, lo coba lihat tuh. Iya kan? Udah dibagi ampe menyusui, lo balik. Ya kecewa lah orang tuh. Sebab ayam 1 kilo kok payah coba tuh. Dia gia separuh ke orang jarang makan ayam separuh dia, Pak. Dia gia seperempe ketik warna lo. Jadi itu gambarannya. Jadi amanah itu penting. Makanya syarat-syaratnya disebutkan dalam akad. Makanya Nabi katakan tadi, siapa yang pre-order maka beratnya jelas, volumenya jelas, waktunya juga jelas. Berarti Nabi tidak mengingkari Bapak Ibu ya. Nabi tidak larang, tidak ada pula Nabi katakan kalian ini apa-apaan nih praktik jual beli kalian. Sudah saya bilang jangan jual barang kalau kalian tidak punya. Nih kalian jual-jual aja barang padahal kalian tidak punya. Oh, tidak gitu kayak Nabi. Ini muamalah ya, ini muamalah. Jadi Nabi nampak praktek jual beli yang baru yang tak Nabi temukan di Makkah. Nabi katakan apa? Oh, lanjutlah. Tapi ya. Tapi ini potensi masalah kemudian harinya apa? Potensi masalah pertama, kalau spesifikasi barangnya tidak jelas, maka kalau ingin kalian melakukan pre-order, berikan kriteria yang jelas. Apalagi masalah mungkin waktunya tidak jelas. Ya, sudah sampai waktu untuk penyerahan barang tapi tidak datang-datang juga barang. Maka jelaskan patokan waktunya kapan ini barang harus tersedia. Nah, itu kira-kira sejarahnya kenapa Nabi SAW bolehkan praktek pre-order. Itu hadis. Ada beberapa hadis lagi yang menjelaskan kebolehan untuk melakukan pre-order, termasuk surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, tapi intinya praktek pre-order ini boleh. Praktek pre-order ini boleh. Nah, sebelum kita bahas pre-order, ada perbedaan antara pre-order dengan dropship. Ya, ada pula sekarang namanya apa? Dropship. Tahu dropship? Enggak. Dropship. Nah, ini cara jual beli yang baru. Tahu kan dropship? Nah, iya. Ibu-ibu tahu dropship? Nah, ini gambaran ya. Dropship itu, saya tidak punya barang. Saya tidak punya barang. Orang mau beli. Saya tidak punya barang, orang mau beli. Ya,
Kalau bai'us salam, saya tidak punya barang, orang mau beli, kemudian saya belikan barang itu, baru saya jual ke dia. Itu namanya bai'us salam. Kalau dropship ini bagaimana? Orang belinya ke saya hubungi penjual. Pura-puranya saya yang beli. Pura-puranya saya yang beli, padahal tidak saya yang beli. Karena barang itu nanti ketika saya beli, dikirimkannya bukan kepada saya, tapi pada orang lain. Ya, ini gudang, ini seller, ini buyer, pembeli. Sebenarnya kan pembeli bisa langsung ke gudang ya, bisa langsung ke gudang. Tapi sekarang dia membelinya melalui apa? Seller. Dia telepon, Pak, saya mau beli kain, saya mau beli baju, saya mau beli celana, saya mau beli sepatu ukuran 42. Seller ini memang mengiklankan dirinya sebagai orang yang menjual sepatu, tapi masalahnya sepatu itu dia tidak punya. Kemudian apa? Dia telepon ini. Ada sepatu ini ukuran 42, ada. Saya beli, kata si seller. Tapi kata si seller apa? Barangnya kirim ke buyer. Nah, ini namanya bai' al-fuduli. Bai' al-fuduli. Kalau bai'us salam beda. Kalau bai'us salam gimana? Ini beli ke sini, walaupun barangnya tidak ada, saya mau beli sepatu ukuran 42. Barangnya tidak ada, kata si seller. Tidak masalah, saya tinggalkan duit. Pokoknya carikan sepatu itu, besok saya datang lagi ke sini. Datang seller ke gudang, dia belilah sepatu itu. Dia beli sepatu. Diperiksanya sepatu ini, ada aibnya atau tidak? Cocok tidak? Besoknya datang bayar. Ini sesuai spesifikasi kemarin, sesuai. Wajib ambil. Nah, tapi bai'ul fuduli tadi enggak, seller ya ngomong ke gudang, gudang langsung ngirim ke sini. Jadi barang itu tidak melewati seller ini. Duitnya aja yang masuk sini. Duitnya masuk sini. Ya, barangnya pergi ke sini. Kemudian duitnya pindah pula ke sini. Nah, itu namanya bai' al-fuduli. Kalau bai' al-fuduli ini dalam mu'tamad mazhab Syafi'i tidak sah. Dropship. Kenapa tidak sah? Sebab nanti muncul masalah kalau barang itu ada aib. Kasihannya kemanukan. Ambo membeli ke si A, tapi barangnya dari si B. Beda dengan jual beli salam. Walaupun memang produsennya adalah si B, tapi si A sudah mengambil barang itu terlebih dahulu, sudah diperiksa oleh si A, baru kemudian diserahkan kepada pembeli. Kalau dropship enggak, langsung aja si B yang mengirimkan langsung kepada pembeli, enggak diperiksa oleh si A. Jadi pusing. Ketika pembeli nanya ke si A, apa pada si A? Barang itu bukan barang saya cuma nolong jualkan. Barang itu milik si B. Ditanya pada si B, kamu beli enggak kepada saya? Katanya, walaupun barang itu barang saya, kamu belinya pada si B. Kalau kamu mau protes refund, balikkan duit, protesnya ke siapa? Si A. Nah, kan cakap, mohon maaf kayak, mohon maaf, kok ada tersinggung. Orang umrah ya, banyak masalah umrah, petang tuh sempat kejadian. Itu gara-gara apa? Ya banyak bai' al-fuduli juga ya. Agen nerima duit. Memang dia cuma jualkan barang. Tapi masalahnya apa? Barang ini kan belum diterima oleh nasabah, belum diterima oleh pembeli. Bisa jadi ketika anggaplah gini, kita buat perusahaan palsu, agen travel. Anca namo sahonya bit. Abit travel aduh ya kalau Abit travel aduh. Nandak do namanya lah. Saifullah Travel. Ya, Saifullah Travel. Ku anggap ya. Jadi Ustaz Saifullah yang punya travel, ambo jadi agen. Kemudian Abid menjadi pembeli. Lah, Abid membayar uang kepada ambo. Atau Abid membayar uang kepada rekening perusahaan. Kalau kepada rekening perusahaan, yang berarti yang menerima siapa langsung? Langsung Ustaz Saifullah. Ambo berarti kerja ambo mana tadinya?
Menjual kironya bangkrut Ustaz Saifullah. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Enggak. Kita bangkrut. Nanti ini pembeli protesnya kepada siapa? Itu. Iya, pernah. Iya. Iya, tahu ibu kok beliau kan. Enggak tahu Jo, pusat mah enggak tahu ya, betul. Tapi tetap cek orang agen enggak tahu udah buat mu nolongan jualnya bu. Ya, barang lah dibawa dek bos gadang bu, kan itu jadinya. Kan panjang birokrasi kok jadinya. Kecuali barangku lah di Bali di agen. Nah, itu makanya untuk agen-agen travel, kalau jamaah, jaraan duduk tu cik Ustaz tapuk oleh gua. Jangan pernah kena tapuk Ustaz juga. Kamu coba boleh. Petang tu sakit. Nah, hati saya sakit ya kan. Kamu coba. Duduk elok. Jadi untuk agen travel, kau ada ibu-ibu apa-apa nan agen travel, ya, ambo nak ngalih umrah lah, dah bukan ibu kiro lo Ustaz, bila kau pergi umrah kau menjual-jual travel lah sih ya. Kalau ada nan kamu buka agen travel, saran saja dari ambo, kalau jamaah daftar kawak, bayar kawak dulu, ya. Jadi setiap agen tuh kalau bisa punya rekening surang perlu. Ndak ada rekening perusahaan supaya andai terjadi ndak jadi barangke itu andai kejadian ndak barangke jamaah awak ndak perlu panjang ke kantor pusat tuh. Maku piti jamaah, maku lah lari awak pun kan orang tertipu sebenarnya sebagai agen ya, korban pula sebenarnya, tapi de akad tu bermasalah, orang ko akad Jawa harusnya piti ko bayarnya Jawa ya, nanti baru lah siap-siap barang ke orang age piti ya. Travel ko usaha termasuk beresiko tinggi walaupun labonya tinggi loh, ya, labo tinggi. Ambo lancet celik perbandingan arago satu travel dengan travel lain, awak kan tahu tuh. Makanya ambo celik-celik lo travel nan memang niatnya mencari labo-labo saja. Ya, maslahat jamaah hilang, ibadahnya nak jalih, cara bau bid'ah dia ajarnya. Ya, celik itu. Mana mutawif TKI saja. Makkah itu kan banyak TKI itu jadikannya mutawif. Aduh, pula yang serupa itu. Ya, sebab murah harganya nanti. Banyak yang akan dipikirkan. Resiko pun tinggi. Labo kadang resiko tinggi pula. Ada beberapa yang ambo kenal. Kalau yang terkenal di Indonesia aku kasusnya First Travel dulu ya Bu ya. First Travel. Kasusnya ambo punya travel. Orang ulun berangke, tapi orang mendaftar lah bayi ya. Rekening ambo biasa isi 8 jutanya. Itu isi enggak loh, 2,5 juta misalkan isi rekening segitunya. Akhirnya de orang banyak daftar umrah, tiba-tiba 5 miliar isi rekening ambo. Langsung lah balik rumah. Suatu kau tua gia kau jual part. Ya. Coba jamaah barangke Januari dibayar aja jamaah barangke bulan Februari. Jamaah nan barangke bulan Februari dibayar aja jamaah nan mendaftar Maret. Amode itu putar-putar. Ketika nak orang daftar habis. Garuk. Itu masalah. Godaan pitih kok kadang. Godaan pitih kok kadang. Bo mohon maaf nah ya. Itu makanya ambo nak ingin kalau ada pengusaha travel ngecek kambo Ustaz tolong bawa jamaah jadi kecam. Ustaz tolong buka cabang ambo takui. Iya banyak orang bercakap jadinya gara-gara itu. Banyak orang cakap.
Emang lawannya. Udah sekarang. Ya melawannya. Sekarang. Si Iko dua. Ulang lihat. Ulang. Ya Bu. Ya. Alah. Iya. Kadang dikontrak 2 tahun. Tengah jalan tabaka. Ya. Kontrak 2 tahun. Jalan 2 bulan. Tabaka. Ya, itu ambo agak pusing ya masalah kontrak. Kontrak 2 tahun kok sabananya per bulan atau per tahun? Memang per tahun ya. Memang per tahun. Nan serupa itu tuh biasanya disuluh saja terakhir tuh. Suluh itu artinya win-win solution. Win-winnya ditakar kalau 2 bulan bara seonya balian piti. Iya. Iya. Nya di luar kuasonya lo kan. Di luar kuaso. Baik. Yo bak keciambo tadi. Awak berarti dek namanya tetap walaupun musibah kan. Walaupun namanya musibah. Nan awak sebagai pemilik kedai ataupun awak sebagai penyewa, nan untuk 2 bulan awak pakai mesti dibayar. Pinan awak nan punya kedai pun untuk 8 bulan 10 bulan nan alun dipakai orang ko yo. Itu tuh nan akan di win-win kan. Ya. Bulan. Apakah awak carikan kedai baru jadi? Ya nak. Nah, ya. Dipindahkan. Ya. Bisa jadi ya. Ya kalau musibah aku gini ke balah tapi akal. Ya. Bahkan nak mungkin lah terpakai petinya. Piu, serius kok sama travel juga kok. Sama travel juga. Kalau alun tuntas bana lay, kalau alun tuntas bana kat ko lay, ya jangan piti ko dipakai dulu. Kalau alun tuntas bana kat ko lay. Nyo kontrak 2 tahun kan berarti alun tuntas akad. Kan wak mau pah tuh. Wak mau pah sama mau pah kadai, sama jo mau pah orang. Kalau orang diupah kan sudah karajo baru wak bayar. Kebetulan kadai ku awak mau upah kadai, wak bayar dulu baru awak tempati. Itu terbaliaknya. Tapi sebenarnya pitihku masih gantung kok Bapak Ibu ya. Kalau kita menyewakan barang, pitihku masih gantung kok. Dan kita juga harus memperhatikan 2 posisi. Tidak hanya memperhatikan posisi pemilik barang atau pemilik toko, kita juga harus perhatikan posisi penyewa. Kedua-dua. Wa manyeo oto untuk pai ka Padang. Tibo di
Tiba di Bukit Tinggi, malatui gunung. Tempo oto tak. Ya, cie lo nya ndak malatui gadang lo gunung tapi cie batu kalau tak akan oto. Nah, dalam kondisi seperti itu, Pak, awak sebagai penyewa oto, Pak, kira-kira. Pak kapai ke Padang. Tentu telepon orang yang punya oto. Oto apa? Karena letusan Gunung Merapi. Ya, ambo minta balian pitih. Atau carikan oto baru. Itu yang dia itu kecewa kan? Sebagai penyewa. Sebagai pemilik oto, iya memang itu musibah pula bagi pemilik oto. Ya. Tapi kalaupun indak disewa orang kok kadai indak disewa orang mana oto awak, kalau nyoka cahaya kan cahaya juga. Ya. Makanya tetap setiap orang diberikan hak-haknya. Seorang diberikan haknya. Jadi masalah itu sebenarnya ya. Sewa ko perlu ambokanan balik sewa jangan dipakai dulu pitihnya sebelum akad benar-benar tuntas. Kapan akad tuntas? Ketika sewa selesai. Ketika sewa selesai. Ya. Mau umrah tadi. Alun orang barangke umrah aja nih pakai piti orang dulu. Sebab jadi masalah. Lanjut. Iya sama umrah tadi kan. Agen sudah menjual umrah ke awak, kemudian pusatnya kabur. Pusatnya kabur. Bagi agen itu musibah enggak? Musibah. Tapi nasabah kan enggak mau tahu. Nah jadi yang mungkin ini enggak jadi barangke. Kopor ialah sampai ke rumah. Tapi nana belum sampai ke Makkah. Ya. Nah, itu Pak. Ayo. Makanya win-win solutionnya seperti yang kita sebutkan tadi. Diperhatikan hak setiap orang, hak pemilik, hak penyewa, hak nasabah, hak pembeli, hak agen seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas syarat-syarat barang yang boleh dipreorderkan. Seketik. Baik Fuduli tadi dalam mazhab Syafi'i muktamadnya tidak boleh. Tapi karena ini muamalah, boleh jadi dalam mazhab lain boleh dengan syarat spesifikasi atau sifat-sifat barang yang istilahnya tadi dropship kan itu jelas. Dropship. Ya sebab kini banyak dropship bentuk itu. Ada kawan yang jual beli dropship di Shopee itu entah kini masih ada pilihan itu entah tidak kirim sebagai dropshipper kecil. Dulu ada. Nah, ada pula kawan di Siko yang jual beli online tapi dia pakai cara salam, bai'us salam. Jadi di painya ke kedai Sanjay atau painya ke kedai Randang di fotonya lah produk Randang di kedai tersebut, di postingnya di Shopee, Randang ndak randanginya doh. Kerupuak ndak kerupuaknya doh. Tapi ketika masuk pesanan, painya ke kedai Sanjay. Balinya Sanjay, dibungkusnya. Banyak mandita ya. Dibungkusnya Sanjay baru dijualnya. Ada orang mau beli randang, painya ke kedai randang, dibungkusnya baru dijualnya randang. Seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya bai'us salam. Kenapa? Karena berarti dia yang menjual. Ya, dia yang menjual, bukan produsen kerupuk yang mengirim, enggak. Produsen kerupuk menjual kepada si penjual ini baru menjual kepada si pembeli. Ya. Nah, itu namanya bai'us salam juga, bai'us salaf. Nah, sekarang kita bahas syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan secara salam atau salaf. Yang pertama, barang tersebut bisa dijelaskan dengan detail, dengan spesifikasinya yang tidak mungkin ada penipuan. Ya. Contohnya, wak akan membeli kabau. Bapak Ibu membeli kabau wa jalih. Bit, jual kabau enggak? Ada kabau di rumah? Enggak. Ustaz ingin beli kabau. Carikan yang jantan umurnya 1 tahun. Warnanya putih. Iya, itu perlu disebut syarat.
Lai ka bau putih? Lai ya. Ini nikah sesuku. Lah, ambo ingin membeli jawi. Jawi jantan usianya 2 tahun. Contohnya model. Si mental bareknya ndak boleh kurang dari 1 ton. Nah, itu contoh. Ya, jadi disebutkan apa kriterianya dari awal, apa yang sekira-kira akan membuat orang kau main-main. Ya, tolong balikan bit jawi semental usia 2 tahun. Kalau sampai segitu saja besok dicariannya jawi cebol. Kau 2 tahun ke Ustaz? Nah, 2 tahun baliknya sekian. Tapi jangan terlampau detail pula bentuk Bani Israel. Ya, kalau selesai itu. Kok detail lo? Warna bulunya Ustaz. Warnanya kapalonya kuning, kemudian badan sebelah suuknya putih, badan salah kidanya coklat. Jadilah itu paniang ya. Ya. Dimasak makanannya Ustaz, makanannya harus yang konsentrat atau makanan Ustaz alami Ustaz. Apa niang lo? Rumputnya rumput ilalang atau rumput jerami kadiang Ustaz. Itu syarat-syarat yang tak perlu disebutkan. Pokoknya kriteria jelas di awal, selesai. Itu yang pertama. Nah, makanya kalau zaman dahulu bapak-bapak ibu-ibu, zaman dahulu tidak sah jual beli makanan yang dimasak pakai api. Kalau cara pre-order, ambo ingin membeli roti, kecil ambo, roti tidak sah. Kecuali roti itu ada tampak di muka ambo baru sah. Bakok serupa itu Ustaz, sabab roti tidak bisa dipastikan hasilnya. Roti dulu ya, cara orang dulu masak pada kubuk ya. Tidak lah orang dulu, jangan orang dulu leh, orang yang masak roti lah ya. Ovennya mereka, dibuatnya mereka kubah kan, ke lubangnya. Nah, maunggunnya di dalam dulu Pak Ibu. Jadi dibakarnya kayu bakar di dalam. Nah, ketika alaman jadi arang, kok kan batunya langit kok. Baru dimasuknya adonan roti ke dalam tuh. Roti kok dibuatnya pinyak-pinyak, roti tamis atau roti is Mesir, masukkan ke dalam. Nah, kira-kira dengan metode buat kue seperti ini, buat roti seperti ini, bisa enggak seseorang membuat 2 roti yang mirip 100%? Nah, kalau zaman kini bisa enggak orang buat roti 2 buah mirip 100%? Jadi ada barang yang dulu enggak boleh di pre-order, kalau sekarang boleh di pre-order. Ya, barang yang jelas itu maksudnya apa? Bisa dibuat 2 yang mirip atau identik. Identik itu 100% mirip. Kalau mirip ya pokoknya spesifikasinya itu mirip. Itu berarti barang itu bisa dijual beli secara pre-order. Itu kira-kira syarat. Yang kedua, jumlahnya jelas. Yang kedua, jumlahnya jelas. Kemudian ditambah dengan syarat-syarat jual beli yang kemarin. Tidak boleh najis, tidak boleh barang-barang haram, tidak boleh barang-barang yang memberikan mudarat, tidak boleh barang-barang yang tidak jelas. Ya, ikan dalam tabik tidak boleh. Nah, itu tuh syarat apa tuh? Syarat barangnya. Nah, sekarang syarat uang. Uang tuh cik saja syaratnya Bapak Ibu. Syarat uangnya apa? Dijelaskan ketika akad dan diserahkan langsung. Jadi kalau misalkan saya tadi ingin membeli mobil, ya misalkan Ustadz Abid adalah tukang menjual auto. Aduh, Alphard tahun 2025 di Kadai. Nggak, ya lain langsung kalau lain itu jual beli biasa Wak. Ya lain. Enggak lah. Ambo ingin Alphard 2025 buka karate. Enggak tahu lo cc-nya tabara, pokoknya nan paling tinggi serinya. Bulan besok tiba boleh bisa? Bisa. Ambo harus tinggalan putih.
Kalau ambo tidak meninggalkan uang, kalau duit tidak ditinggalkan ketika akad, maka akad belum jadi itu. Pokoknya ada tanda jadi. Saparo dulu jadi atau bara dulu. Yang penting kalau misalkan akad batal, duit balik ya. Kalau akad batal, duit balik. Jangan dipahami dengan urbun DP yang sekarang itu. DP tidak balik. Kalau ini balik. Kalau akad memang tidak jadi. Nah, itu sah. Ya. Nah, kemudian lagi-lagi kita sampaikan, andai duit sudah dikasih dan barang itu belum diserahkan kepada pembeli, duitnya jangan dipakai dulu. Karena duitnya belum sepenuhnya jadi punya kita. Nah, kita carilah itu barang. Dan kalau misalkan barangnya sudah sampai dan sudah diantarkan sesuai dengan kesepakatan pembeli dan penjual, dan pembeli tidak mau bayar, itu jadi utang. Nak do cerita barang lah tiba, ambo nak jadi beli, nak do cerita. Ya, kalau dalam jual beli biasa ada namanya khiyar majlis kemarin, hak untuk membatalkan akad jual beli. Tapi dalam pre-order nak do cerita. Sudah wak buian kue, tolong buian kue gadang yo, tehnya mises, pakai esen pandan, bulia warnanya agak hijau sakete. Jadi lah wak buian kue ya keceknya, ndak jadi, ndak ada cerita. Wak rugi. Nah, makanya piti di awal itu penting. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi itu kira-kira tentang bai'us salam, pre-order. Ada pertanyaan tentang pre-order, Bapak Ibu? Pre-order. Lah, pitih dulu baru barang. Pitih dulu baru barang. Kalau di kitab-kitab klasik itu yang biasa disebutkan tuh jual beli budak, oke? Jual beli budak orang-orang dulu. Ada caranya. Nah, itu kira-kira sekarang. Nah, ini ada akad baru sekarang namanya istisna. Istisna itu contohnya tukang jahit ya, akad dengan tukang jahit. Ini tidak jual beli, kain dari awak, orangku hanya sekedar membuatkan saja. Atau developer rumah, itu juga bisa disebut akadnya istisna. Insyaallah itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.